untuk memberikan statement terkait debat terakhir pada malam hari ini. Selamat datang Bapak. Selamat datang Pak Prabowo dan juga Mas Raka, Mas Gibran. Ya, silakan. Ya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Silakan Pak untuk memberikan statement debat terakhir pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saudara-saudara sekalian, baru saja kita selesai rangkaian debat Presiden dan Wakil Presiden. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum, dengan semua perangkatnya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada TV penyelenggara, TV One. Mantapkan hati dan juga pilihan pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih salah satu paslon yang nantinya akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Betul, terlihat tadi Prabowo Subianto dan juga Kaesang tadi sudah mulai masuk atau memasuki kendaraan untuk meninggalkan JCC, termasuk Gibran Raka Buming Raka. Riuh sekali. Ini dia, tadi kita bisa melihat Kaesang yang menghadiri debat malam hari ini bersama dengan sang istri, didampingi sang istri. Dan ini dia Kaesang bersama sang istri yang melakukan swafoto begitu dengan pendukung. Mobil sudah mulai melaju meninggalkan Jakarta Convention Center pemirsa, dan kita juga akan menantikan paslon berikutnya yang akan memberikan keterangan persnya begitu. Nah, kalau tadi Prabowo Subianto memang tidak menerima pertanyaannya karena memang dirasa semua sudah cukup jelas atau sudah clear, jadi tidak perlu ada yang dipertanyakan kembali. Masih ada dua pasangan calon lagi, yakni nomor 1 dan 3 yang akan memberikan keterangan dalam press conference singkat usai debat. Kita bisa melihat itu. Ada Nindya Bakri di sana terlihat hadir. Ketua Umum PSI Kaesang bersama istri juga masih berada di lokasi di Jakarta Convention Center yang masih menanggapi rekan-rekan jurnalis untuk melakukan wawancara, bahkan juga tadi sempat melakukan swafoto bersama pendukung ataupun simpatisan. Terlihat senada Kaesang menggunakan baju bersama dengan sang istri dengan nuansa biru merah. Mungkin perkawinan antara warna identitas pasangan 02 dengan Partai PSI. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan semuanya rukun. Aduh, kok malah kecewa. Kita tuh harusnya senang dengan apapun yang rukun, adem-adem gitu. Bansos harus tepat sasaran, tapi balik lagi dan itu juga harus tepat waktu. Tapi kan mungkin kan sekarang mungkin lagi dipermasalahkan, tapi yang menurut saya jauh lebih bermasalah ketika bansos, ketika COVID itu dikorupsi. Oke, makasih. Banyak. Sudah banyak. Jawabannya agak nengleng ya. Sama dengan kakaknya Gibran. Itu menyatakan orang-orang ini mampu. Iya, betul. Dan pemirsa, baru saja Ketua PSI Kaesang ini menjawab pertanyaan dari teman-teman media atau jurnalis begitu, yang menyatakan bahwa harusnya tetap gembira dan senang dengan situasi yang tenang gitu, rukun ya. Itu yang menurut saya harus kita jaga bersama. Dan ini adalah sebuah mekanisme yang sudah berlangsung selama ini. Ada elemen negara, elemen pemerintah, pusat maupun daerah, semua kan bisa
mengikuti dengan baik. Semua bisa menjadi Ya, ke Prabowo nih ya. dalam pelaksanaannya. Dan saya sangat meyakini ini bisa diselenggarakan dengan baik. Tapi tadi Pak Anies bilang ada konflik kepentingan karena yang mendapat manfaat yang lebih besar itu adalah pemberinya, bukan yang diberi. Kalau itu pendapatnya Pak Anies, saya tidak ingin berkomentar ke sana. Dia tepat sasaran apabila harus tepat sasaran. Tentu ini membutuhkan kerja keras karena database sekali lagi juga harus selalu diupdate. Kemudian si distributor juga harus. Ini kita menyaksikan Ganjar Pranowo sudah keluar Ini istrinya dan akan ya? menuju ke venue atau titik di Istrinya mana Pak ya itu? dilakukan keterangan pers ini bersama Siti Atiko dan juga Alam Ganjar, dan di belakangnya juga kita lihat ada Mahfud bersama istri. Betul. Mengenakan jaket yang sama, senada warna hitam dengan putih dengan ada angka 3 dan beberapa tulisan ornamen di jaketnya. Dan ini Baik, kami ucapkan selamat datang Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud MD, Capres dan juga Cawapres nomor urut 3. Kami persilakan untuk bisa menuju area press conference. Dan juga seluruh tim ses dari TPN Ganjar Mahfud kami persilakan untuk bisa menuju area press conference. Silakan Bapak, selamat malam, selamat datang kembali. Dan juga Pak Mahfud. Silakan Bapak. Kami dikasih pelajaran dari teman-teman kelompok tuli yang mengatakan I love you, dan itu adalah ini sebuah ungkapan dari mereka agar dia bisa mendapatkan kesetaraan akses yang sama. Dan tentu ini perdebatan terakhir yang saya kira paling penting didengarkan oleh masyarakat. Lapangan kerja yang sulit, bagaimana kita menciptakan akses pendidikan yang belum merata, apalagi yang kesehatan. Dan ini bagian-bagian penting untuk mendorong pembangunan yang konsentrasinya itu di manusianya. Dan mudah-mudahan debat tadi betul-betul akan bisa memberikan kepada publik preferensi nantinya untuk memilih. Termasuk tentu saja bagaimana kebudayaan kita itu betul-betul bisa kita implementasikan dalam setiap nafas kehidupan dan sektor-sektor yang ada. Sehingga semua hormat, semua mengikuti, termasuk proses demokrasi. Dan terakhir tadi tentu kita bicara soal teknologi informasi, yang menurut saya itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita itu internetnya belum menyeluruh dan lambat. Dan mudah-mudahan perdebatan terakhir ini sekali lagi akan bisa memberikan edukasi kepada publik, agar publik menjadi makin paham siapa kemudian yang harus mereka pilih. Silakan saya berikan kesempatan untuk berapa penanya, Mbak? Kita batasi waktunya Pak, kurang lebih 10 menit. Oke, silakan. 1, boleh langsung? Silakan. 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 Dari sini saya dengar kok ya. Ya. Dari Metro ya? Yes. Oke. Terkait dengan bansos, saya penasaran kenapa pertanyaan terkait dengan bansos ini ditanyakan kepada Pak Anies, mengingat bahwa Bapak sempat menyampaikan bahwa ada klaim-klaim kasus terkait dengan bansos yang diklaim menguntungkan pihak tertentu. Saya ingin memberikan pertanyaan aktual yang hari ini ada di publik, bahwa kewajiban negara adalah melindungi segenap warga rakyatnya, dan salah satunya adalah pemberian bansos. Maka ketika terjadi klaim yang begitu masif, ketika anggaran juga besar dan pemberiannya frekuensinya lebih banyak lagi di awal-awal tahun ini, maka tentu saja kami menanyakan itu agar publik bisa tahu apa sebenarnya. Ketika kemudian data juga belum terlalu bagus, ketika kemudian masih banyak masyarakat, loh kok saya tidak dapat begitu, dan sekarang semua menyampaikan itu, maka itu menjadi pertanyaan. Ya, kalau kesempatan saya bertanya mungkin kepada Pak Prabowo, pada kesempatan juga akan saya tanyakan, karena ini menjadi perhatian publik gitu, sehingga publik akan tahu pada persoalan sebenarnya seperti apa, karena itu adalah kewajiban negara. Baik, terima kasih. Penanya selanjutnya silakan yang di sebelah kiri. Oke, iya, masih yang di sebelah kiri. Oke. Selamat malam Pak Ganjar, Pak Mahfud. Saya Zulis dari TVRI News Jakarta.com. Pak, izin saya mau bertanya mengenai bansos kembali.
Jadi PDIP baru memberikan informasi bahwa ada potongan 5% dari setiap kementerian untuk pengadaan bansos ini, Pak. Apakah Pak Ganjar sudah mengetahui hal ini, dan apakah jika sudah tahu, apakah tanggapannya seperti apa? Dan untuk Pak Mahfud yang dulunya pernah di Menko Polhukam, apakah membenarkan adanya temuan pemotongan anggaran 5% dari setiap kementerian ini untuk bansos, Pak? Seperti itu. Lalu terakhir, Pak, apakah ada pesan untuk para swing voters, mengingat ini adalah debat terakhir, debat pamungkas, bagaimana Bapak bisa meyakinkan para swing voters ini untuk memilih pasangan 03? Terima kasih. Baik, Mas. Terima kasih. Pak Mahfud Silakan. dulu aja ya. Silakan, Pak. Yang Potongan itu dulu ada namanya realokasi anggaran. Dari sekian anggaran lalu dipotong untuk pada waktu itu COVID dan bantuan sosial, BLT dan sebagainya. Itu saja. Ya. Saya tidak mengetahui secara detail. Kalaulah kemudian terjadi, saya kira proses politik yang ada di parlemen bisa melakukan kontrol itu. Kalau hari ini ada indikasi-indikasi tidak benar, saya kira parlemen yang harus melakukan tindakan oversight atau pengawasan terkait dengan itu. Maka saya katakan di depan tadi, ini kok naiknya tinggi sekali. Ayo dikontrol yuk agar tidak disalahgunakan. Maka klaim-klaim yang muncul itu mesti kita kontrol agar kemudian tidak menjadi klaim sepihak bahwa ini memang keputusan dari institusi negara dan ini dipergunakan untuk rakyat itu. Baik, terima kasih. Kita selanjutnya akan berikan kesempatan untuk seluruh tim ses untuk bisa berfoto bersama. Silakan Bapak. Belum difoto ya? Belum, Bapak. PSD dan juga Bapak Dr. Mantap, Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar amin, amin. untuk segera menuju lokasi. Aku udah salaman, udah foto sama Ibu Ferry Fahati. Cie, dicium tangannya Pak. Uhui, mesra nih ya. Masya Allah, alhamdulillah. Kemarin udah berfoto, salaman, wawancara sama Ibu Ferry Fahati. Ferry Farhati Anis. Kita lihat pendukungnya 01. Wih, banyak juga nih 01. Alhamdulillah. Ya, saya ucapkan selamat datang. Voters untuk memilih, tapi ingin menjelaskan kepada publik karena isu bansos hari ini menjadi sangat dipolitisasi. Klaimnya terjadi di mana-mana. Dan seolah-olah itu dari mereka. Enggak dong, kita mesti jelaskan. Setidaknya saya pernah di DPR, bagaimana kalau ada kejadian seperti ini, mesti ada pengawasan. Nah, dalam konteks inilah kami menyuarakan kepada publik, agar publik tahu. Sekarang kan ada cerita media, bahwa kami kalau survei harus menjawab ini, kalau kan nanti tidak dikasih bansos. Nah, yang begini kan mesti dijelaskan, sehingga publik makin cerdas untuk melakukan pilihan. Maka kami tanyakan agar clear gitu ya. Nah, istrinya Muhaimin tuh. Ada salah satu yang disoroti. Ya, yang lain lagi. Yang lagi. Nah. Berikan kesan dan statementnya. Ini pakai timer nggak nih? Soalnya ada timer di situ. Baiklah, silakan Pak. Udah? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izinkan wabarakatuh. kami menyampaikan terima kasih. Wih, wajah-wajah Arab tuh di belakangnya. Rangkaian 5 debat ini telah tuntas. Kayaknya saudaranya tuh ya ke belakang tuh. Mirip banget, iya. Habib. Oh. Iparnya. Ono juga itu yang sebelah ini. Iya. 10 hari lagi Wajah-wajah sampai Arab. penentuan pilihan. Amin, amin. Di lapangan berjumpa dengan aparat TNI, polisi, ASN yang mereka bekerja ekstra. Mereka hadir. Istrinya sebelum kami Muhaimin tiba. kayaknya lebih tinggi deh. Mereka masih di sana ketika kami pulang. Pada mereka kami sampaikan terima kasih, apresiasi atas kerja luar biasanya selama ini sampai dengan penyelenggaraan besok. Dan kami semua menunggu, mengharapkan semua bekerja dengan netralitas, semua bekerja dengan penghormatan atas proses pemilu yang jujur, adil, dan berwibawa. Dalam kesempatan debat tadi, kami menyampaikan gagasan tentang negara yang hadir untuk melindungi, memerdekakan,
meningkatkan derajat rakyat untuk merasakan adil makmur bagi semua. Kami ingin negara hadir dengan rasa cinta kasih, rahman rahim, welas asih yang merangkul semuanya, memberikan rasa tenang kepada yang paling lemah, memberdayakan yang di tengah, dan mengayomi juga bagi yang besar. Tapi juga negara yang tegas, negara yang bertindak keras kepada siapa? Kepada mereka yang koruptif, kepada mereka yang mengambil keuntungan dari ketimpangan, kepada mereka yang komprador. Negara yang tidak lembek berhadapan dengan para pelanggar hukum dan pelanggar etika. Itu yang kami sampaikan tadi, dan kami berharap rakyat Indonesia pada tanggal 14 Februari besok akan memilih dengan menggunakan hati nuraninya. Ada mesin-mesin yang beroperasi untuk melakukan upaya-upaya yang mungkin bertentangan dengan etika dan prinsip-prinsip hukum. Tapi kami yakin rakyat Indonesia akan menggunakan hati nurani, akan menitipkan kepercayaan kepada salah satu untuk membawa Indonesia ke depan. Yang dalam harapan kami, kita semua ingin perubahan, ingin Indonesia yang lebih adil makmur untuk semuanya. Karena itu kami bersyukur telah menuntaskan rangkaian debat tadi untuk menyampaikan semua gagasan. Semoga menjadi bahan pertimbangan. Dengan segala kerendahan hati, kami berdua menegaskan bahwa ketika amanat diberikan, ketulusan, pengabdian, keseriusan akan menjadi pegangan dalam menjalankan tugas. Terima kasih atas kesempatannya. Insya Allah kita semua mendapatkan kemudahan di dalam mengubah Indonesia menjadi adil makmur untuk semuanya. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih. Paling beda bajunya nih Pak ya, istrinya juga. Oke. 02 kagak ada vaksin, kagak ada istri. Reza dari iNews TV, Mas. Debat pamungkas berharap berlangsung panas, namun terjadi malah lemas. Pak Anies pun seperti namanya sangat manis. Debat pun banyak yang menyangka seperti rapat karena terlalu banyak kata sepakat. Yang saya ingin tanyakan di sini bukan lebih kepada substansi tapi strategi. Mengapa Pak Anies debat kali ini sangat bermain manis? Bahkan ada sesi tema saat pendidikan. Kalau kita melihat perjalanan debat, Pak Anies seringkali tidak bisa dipungkiri Pak Anies selalu bermain menyerang. Ketika ada sesi pendidikan mungkin ada waktunya juga, katakanlah Pak Anies menyerang dalam sesi pendidikan etika, itu tidak ada dalam Pak Anies kali. Langsung ke pertanyaannya aja. Langsung ke pertanyaannya. Ini adalah bagian dari strategi Pak Anies jelang pemilihan yang hanya tinggal beberapa hari lagi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya jawab. Dijawab, ketawa dia. Debat ini kan yang paling penting adalah tujuannya. Saya setuju dengan calon presiden saya, insya Allah presiden 2024. Amin. Hasil perjalanan panjang hampir setahun ini, ketemu bersalaman dengan semua orang itu, kesimpulannya negara tidak boleh cuek, pemerintah tidak boleh abai, negara harus memberikan sebanyak-banyak kebutuhan rakyat terpenuhi, sehingga negara tidak boleh berdagang, pemerintah tidak boleh berdagang dengan rakyatnya. Nah, itu clue pertamanya. Clue yang kedua, kesimpulan debat ini coba renungkan sampai malam nanti. Pak Prabowo, Pak Ganjar, dua-duanya sudah bergeser, setuju perubahan. Yuk, renungkan aja nanti malam. Saya nggak ngarang ini. Lihat setiap elemen kalimat yang muncul di akhir, di tanya jawab dan di akhir kesimpulan. Kami merasa sangat berhasil karena pada dasarnya Pak Ganjar maupun Pak Anies sampai Teluk Dewi itu setuju perubahan. Itu. Yang ketiga, kita bersyukur Mas Anies hari ini mengeksplor semua kebutuhan mendesak kita, apa? Pemerintahan yang welas asih, pemerintahan yang memberi jawaban atas persoalan, pemerintahan yang tidak mengabaikan problem yang dihadapi rakyat. Itu tujuan utamanya. Kalau soal selepet-selepetan saya kira bukan tujuan. Itu hanya ya gimmick saja.
Baik, terima kasih Gus Imin. Kita masih punya satu pertanyaan lagi. TV penyelenggara 3 menit. Izin Pak Kezia dari TV One. Menurut Bapak, apa pendapat Bapak mengenai kekurangan tenaga kesehatan yang ada di daerah-daerah saat ini dan bagaimana mengatasinya? Menurut versi dari Paslon 01, seperti apa? Terima kasih. Ini pertanyaan panel debat lagi. Gini, ketika kita berbicara tentang kekurangan, maka pada saat yang bersamaan kita menyaksikan kelebihan. Jadi harus memperhatikan distribusi yang merata. Tempat yang kelebihan dibuat regulasinya agar bisa mengisi tempat yang kekurangan. Jadi meskipun kita nanti harus lihat per bidang, per spesialisasi, itu harus lihat datanya. Tapi intinya adalah kita menginginkan dua, soft infrastrukturnya, tenaga medisnya, dan hard infrastrukturnya, fasilitas kesehatannya, dua-duanya harus merata. Prinsipnya itu kira-kira. Dan kami tadi sampaikan bahwa kita ingin rakyat Indonesia menyaksikan gagasan yang dibawa. Dan gagasan inilah yang rasanya tadi kami sampaikan semaksimal mungkin dipahami dengan baik oleh rakyat Indonesia yang menonton debat tadi. Baik, terima kasih Pak Anies dan juga Gus Imin beserta Timnas Amin. Dan sekarang kita laksanakan sesi foto. Mungkin sesi foto bersama. Foto sama media? Di sini. Oh, di sini. Iya dong, foto peramatan. Baik, kita akan foto terlebih dahulu untuk Pak Anies dan tim ses. Nanti kita akan kasih kesempatan kepada wartawan ya. Betul. Oke. Wih, beda dia Pak. Harap tenang. Untuk teman-teman media harap tenang. Foto sama wartawan Pak. Oh, itu anaknya nih yang cantik nih. Perempuan. Iya, yang cantik. Baru saja kita menyaksikan keterangan pers dari Paslon 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, di mana mereka ini mengucapkan terima kasih dengan rangkaian debat yang sudah tuntas. Dan pada saat kampanye mereka ini menemukan di lapangan berjumpa dengan polisi, TNI, ASN yang bekerja begitu ekstra dan mengucapkan terima kasih atas kinerjanya dan diharapkan bekerja dengan netralitas. Betul sekali, dan juga Sengaja dibikin terakhir ya Pak ya. Bahwa berharap gagasan yang telah Foto sama wartawan. Ya, Masya Allah. Foto sama wartawan. Yang lainnya kan enggak. Negara tidak boleh berdagang dengan rakyatnya, namun dapat memberikan rasa adil dan makmur untuk seluruh warga Indonesia. Kita bisa melihat pemirsa di layar kaca Anda bagaimana pasangan calon nomor urut 1 ini menyempatkan diri untuk bersuah foto dengan para simpatisan dan juga pendukungnya. Terlihat bahwa Anies Baswedan sendiri yang mengambil ponsel dari para simpatisan dan melakukan suah foto bersama. Memang akan menjadi momen-momen yang berharga untuk diabadikan, mengingat ini adalah debat terakhir dari rangkaian debat yang telah dilaksanakan. Wih, udah kayak artis. Masih melakukan suah foto bersama. Ini yang dilakukan oleh Paslon 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, karena memang teman-teman media ini juga
masih berkerumun begitu setelah melakukan keterangan pers dan melakukan beberapa pertanyaan. Pasangan nomor 01 atau pasangan dari Anies Baswedan dan Caimin ini merupakan pasangan terakhir malam hari ini yang akan meninggalkan Jakarta Convention Center usai melakukan debat kelima calon presiden pemilu 2024 malam hari ini. Itu sampai kayak begitu foto selfie-nya. Pemirsa, kami masih memiliki beberapa pendapat mengenai hasil debat yang sudah berlangsung di malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu ya. Tetaplah bersama.